Apa kabar sahabatku yang luar biasa? Di siang hari ini kita kumpul-kumpul di sini untuk baca buku bareng ya. Karena kalau baca buku sendiri-sendiri katanya suka apa ya, banyak gangguan karena memang kita kan semua sibuk di rumah sakit. Latar belakang bukunya dibuat juga sebetulnya kumpulan dari tips buat teman-teman yang sibuk sekali di pelayanan sehingga nggak sempat baca buku tentang leadership. Akhirnya saya kumpulin jadi satu nih ilmu-ilmunya di sini, jadilah buku saku yang buat teman-teman leader di sini, insya Allah leader masa depan ya, menjadi bekal yang insya Allah bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang nggak mungkin saya sebutin satu persatu deh, semuanya luar biasa. Mau menambah atau mengupgrade apa yang sudah dimiliki teman-teman semua saat ini. Saya yakin teman-teman semua sudah banyak mengetahui ilmu leadership. Namun di sini saya hanya sedikit berbagi aja. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Izin saya sharing screen ya. Oke. Oh, sorry. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Dok. Oke, siap. Sudah, Dok, sudah. Ya. Background-nya juga meriah juga ya. Nggak tahu nih kenapa jadi pinky-pinkyan nih pada hari ini nih. Bukan saya yang suka warna pinky ya, emang semua sudah kebetulan kali ya. Background-nya juga berwarna pink sama dengan background kita di siang hari ini. Baik, tentang Hospital Leader Suite. Ini sudah banyak sih bukunya dibuatnya sejak akhir 2020 ya, kenang-kenangan di tahun 2020. Walaupun kita diterpa pandemi, tapi bukan berarti menyurutkan semangat kita untuk menulis gitu ya sesuatu. Nanti jika teman-teman berminat untuk menulis juga ada tempatnya untuk belajar menulis. Ternyata menulis itu menyenangkan ya. Kita bisa berekspresi, mengekspresikan ilmu kita, bacaan-bacaan yang kita pernah baca, kita tuang dalam buku kita, bebas kita menuangkannya, namun tetap pakai referensi. Mudah-mudahan sih buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah memilikinya maupun yang akan memilikinya. Nah, buku ini sebenarnya didedikasikan untuk para middle, lower leaders agar bisa menjalankan aktivitasnya sebagai leader supaya makin happy, makin powerful. Jadi sebagai leader itu bisa punya jurus jitu gitu ya. Karena memang kenapa? Saya tahu bukan hanya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura aja nih, ternyata di beberapa rumah sakit yang lainnya juga punya masalah yang sama gitu ya. Ketika harus menghadapi staf, kok ya gimana ya gitu. Ada rasa sungkan, ada rasa pakewuh sama staf gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita ajak berdiskusi juga lewat buku Hospital Leader Suite supaya nanti bisa makin pede juga kita menghadapi staf kita. Jadi isi dalam buku ini adalah tips-tips jitu bagi para leader terutama bidang kesehatan, bisa di rumah sakit sebetulnya, bisa di puskesmas juga, atau dimanapun gitu ya. Nah, karena di sini konteksnya kita bekerja di rumah sakit, saya buatnya di Hospital Leader Suite. Oke, kita akan lihat latar belakangnya. Sebagian besar memang ya kita bertanya ke diri sendiri dulu deh. Jika teman-teman misalnya ya menjadi, apakah suara dengar Bu Nuri? Putus-putus ya. Oke, baik. Jika teman-teman diminta untuk menjadi seorang pemimpin deh gitu ya.
Kira-kira langsung mau nerima nggak di sini? Coba deh, ketik di chat deh, saya mau lihat. Kira-kira teman-teman disuruh jadi ketua tim atau jadi ketua apa gitu ya di sini, kepala apa, kepala ruangan apa, langsung nerima nggak? Oh iya aku mau gitu. Coba ketik di chat deh. Apakah langsung mau? Apakah mikir-mikir dulu? Oke, saya mau lihat. Ketik aja di chatnya. Mikir dulu. Enggak dong. Aku mikir-mikir dulu. Aku mikir-mikir dulu. Iya. Nah itu dia. Makanya memang ada yang kurang yakin ya. Emang kompetensi aku bisa. Emang aku bisa gitu ya. Kebanyakan begitu. Apakah saya mampu gitu untuk di situ ditawarin seperti itu? Apakah saya mampu gitu? Sebagian besar kita akan mikir-mikir dulu. Saya baca di chatnya ya. Nah, karena apa? Karena dalam pikiran kita itu memang jadi seorang leader itu yang pasti bebannya sangat berat. Yang akan dipikul bebannya tidak seperti kalau nggak jadi seorang leader gitu ya. Padahal di Al-Quran sendiri Al-Baqarah ya surat 2 ayat 30 di sana disebutkan bahwasanya Allah itu menjadikan manusia itu sebagai khalifahnya ya di bumi. Yang jadi itu berarti menunjukkan keutamaan dan kemuliaan manusia gitu ya. Dan juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap orang itu adalah pemimpin. Kullukum ro'in. Kalian adalah pemimpin ya. Dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya gitu ya. Seperti apa itu? Oke, kita akan lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Seorang kepala negara eh, akan dipertanyakan atau harus mempertanggungjawabkan perihal rakyat yang dipimpinnya. Enggak ya? Oke, baik. Lanjut ya. Kemudian, seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya oleh Allah perihal keluarga yang dipimpinnya. Nah, apakah seorang istri selamat bebas gitu? Enggak juga, ternyata dalam hadis ini disebutkan seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Ini hadis loh ya. Nah, terus pembantu rumah tangga ART gitu ngeles gitu, oh saya bukan pemimpin gitu. Ternyata enggak, disebutkan juga. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Gitu. Dan terakhir closing statement-nya, dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanyai atas pertanggungjawaban kalian. Apa yang kalian lakukan. Nah, jadi siapapun kita di rumah sakit ini, apapun jabatan kita, kita adalah pemimpin. Ini hadis ya yang bilang ya. Dan kita akan ditanya oleh Allah apa yang sudah kita lakukan atas apa yang menjadi amanah kita. Gitu. Ya. Kemudian kita akan melihat sebuah hospital karena kita bekerja di sebuah rumah sakit ya. Nah, rumah sakit itu merupakan sebuah tempat yang padat karya, iyalah banyak banget kerjaan di rumah sakit itu. Ada yang memeriksa pasien, ada yang bagian membagikan obat, ada yang membersihkan lantai, ya padat karya, padat, ada yang keamanan ya, sehingga padat profesi di dalam hospital, dalam sebuah rumah sakit, dan juga padat teknologi serta ini dia nih yang terakhir nih, pasti akan padat dengan masalah ya. Pasti teman-teman dalam kondisi sekarang ini dengan bor yang meningkat ya,
kasus COVID yang meningkat, pasti ada banyak masalah. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah problem tersendiri bagi para leader, gitu ya. Oke. Sehingga buku Hospital Leader Suite ini insya Allah akan memberikan solusi dalam menghadapi staf agar tim kita bisa lebih solid, bisa lebih kompak, sehingga niat kita bekerja di rumah sakit, yaitu melayani sebagai ibadah, insya Allah akan terus istiqomah. Bismillah ya. Kemudian di bab saya yang pertama, ini adalah masalah bikin resah gitu ya. Kenapa sih ini diangkat? Karena memang sebetulnya mengelola sebuah unit ya, misalnya unit IGD, unit farmasi, poliklinik, laboratorium, teman-teman flashback deh sendiri ke dalam unitnya masing-masing. Pasti punya tantangannya tersendiri, ya kan? Kira-kira tantangannya apa nih di masing-masing unitnya? Boleh sharing di chat, silahkan. Tantangan mungkin banyak ya. Mungkin yang paling nomor satu deh tantangan di unitnya masing-masing. Kira-kira apa? Boleh silahkan kita sambil sharing ya di sini. Apakah sudah ada yang ketik di chat? Nah, sulit berkomunikasi di unitnya sendiri ya. Oke. Sulit menyatukan persepsi karena beda-beda latar belakang nih. Cakep. Memang seperti itu permasalahannya hampir di seluruh dunia nih masalahnya sama. Nggak cuma di Sukapura aja. Siapa lagi yang mau sharing di unitnya? Tantangan yang kita hadapi di masing-masing unit kita. Tantangannya berkomunikasi yang baik supaya visi misinya sama. Cakep. Oke. Sambil ketik ya. Perbedaan cara pikir. Iya, cara berpikirnya berbeda-beda sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah unit. Oke. Nah, kemudian untuk kita mau mengembangkan unit, itu menjadi kendala juga nih, karena tadi nih yang teman-teman ketik di sini, tantangan-tantangannya ada tantangan komunikasi lah, beda pendapat, cara berpikir, sehingga kita mau ngembangin unit jadi kayak jalan di tempat nih bergeraknya nih gitu kan. Nah kemudian kita mau mengelola staf kita juga jadi tantangan tersendiri juga nih yang harus diatasi agar kinerja unit menjadi lebih baik gitu kan. Kita kan selalu punya mimpi kan, kita pengen mimpi kita adalah unit kita itu is the best gitu ya. Unitnya kita terbaik deh, kalau enggak better ya, lebih baik dari yang kemarin. Paling enggak seperti itu harapannya. Nah, sementara mengelola staf, memimpin tim adalah tugas dan tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Iya apa iya? Pasti jawabannya iya. Oke, kita lanjut. Sekarang, tantangan bagi seorang leadership adalah bagaimana terjadi saat berubah peran. Dari levelnya staff, tiba-tiba kita menjadi harus mimpin teman-teman nih, gitu ya. Yang teman-temannya udah pada CS-CS sama kita, nggak tahu kita harus mimpin mereka, gitu ya, mimpin mereka yang bagaimana kita harus bisa menerjemahkan apa yang manajemen mau kepada teman-teman kita, gitu, tim kita. Nah, ini pun juga akan menjadi sebuah tantangan yang tersendiri bagi seorang leader, dan ini nggak mudah dan nggak mulus perjalanannya. Pasti teman-teman ngerasain kan, dalam perjalanan tersebut, dalam journey tersebut, teman-teman ngerasain kerikil-kerikilnya, kesandung-kesandungnya gitu ya, pasti ngerasain itu. Dan kita dalam merubah peran itu tidak seperti sekonyong-konyong seorang superhero gitu ya, yang langsung tiba-tiba berubah gitu, kita langsung berubah gitu. Tidak, itu butuh proses. Dan prosesnya itu tidak hanya butuh waktu harian, tidak minggu, tidak bulan, bahkan kita butuh waktu lebih dari setahun untuk perubahan-perubahan tersebut. Dan dalam masa-masa transisi itu kita menjadi ngerasa kayak serba salah gitu, kayak kikuk gitu. Kita harus
mengingatkan tim kita, satu sisi kita dikejar dengan keinginan dari visi misinya perusahaan, dalam hal ini rumah sakit gitu ya, targetnya perusahaan gitu. Nah, sometimes kita ngerasa gini, kita ngerasa too young to decide, too old to ask gitu ya. Kadang-kadang kita gini, ngerasa kayaknya gue masih belum pantas deh untuk bikin keputusan, karena gue juga masih masih unyu-unyu gitu ya, masih belum mateng gitu. Ya udah deh kalau gitu kita nggak usah bikin keputusan deh, minta aja bosnya lagi deh yang bikin keputusan, jangan aku deh gitu. Atau bahkan kita mau nanya juga too old to ask gitu ya. Mau nanya malu, kita ngerasa udah ketuaan gitu, kok nanya mulu sih gitu. Padahal kita juga dalam hal ini butuh sharing, butuh mentoring ya kan, butuh pengalaman dari orang yang lebih berpengalaman dari kita. Oke. Nah, sehingga apa nih dampaknya? Seorang leader dalam memimpin tim, dampaknya dia akan menjadi kurang percaya diri ya waktu memimpin timnya. Sometimes dia merasa sulit menghadapi staf yang lebih senior. Di sini pasti ada punya pengalaman seperti itu. Dia punya staf tapi lebih senior dan bahkan dia merasa lebih berpengalaman stafnya, sehingga mau ngomong itu kayaknya serba salah gitu, bingung. Kemudian sulit berkomunikasi secara efektif, sulit bersikap secara profesional atau personal nih, kita bersikapnya bagaimana nih, kadang kita mau ngebedain juga susah gitu ya. Kemudian juga sulit mengajak tim bekerja satu visi. Nah, tadi teman-teman juga udah ngetik ya di chatnya. Dan yang terakhir adalah sulit menghadapi staf yang kurang mau nih kerjasama. Pasti ada satu orang yang diajakin bareng-bareng, teman-temannya mau, dia sendiri yang ogah gitu. Dan ini masalahnya bukan hanya di kita aja, di rumah sakit lain juga ada terjadi, bahkan di rumah sakit di luar Indonesia pun juga ada seperti ini, ya. Nah, jadi sebagai seorang leader suite, ini saya plesetin ya, nanti karena di akhir saya ada singkatan suite itu apa. Sebagai leader atau staff, kita ini harus mau nih nerima masukan dan kritik. Ini dari berbagai literatur ya yang saya baca. Masukan, kritikan dari orang lain, misalnya ada masukan dari pasien, pengunjung, atau rekan-rekan sendiri nih satu mitra gitu ya, bahkan atasan kita. Bahkan kita harus berani untuk menerima pendapat atau ide jika pendapat kita atau ide kita ditolak nih. Misalnya, "Ah, kamu nggak reasonable nih pendapatmu." Terus kita tiba-tiba ngambek gitu, nggak mau rapat lagi, "Ah, soalnya ide aku nggak diterima." Nah, sebagai seorang leader suite ternyata syaratnya harus seperti ini. Nah, kemudian antar leader dan stafnya itu juga harus punya rasa saling percaya, gitu ya. Saling percaya, dan jika kepercayaan sudah tercipta, maka akan mudah dalam melaksanakan tugasnya. Tektokannya itu asik gitu, kata anak zaman now ya, tektokannya asik. Nah, kemudian sebagai leader juga harus punya ketegasan gitu. Ada waktunya dia tegas, ada waktunya dia santuy gitu ya. Dan juga kita jangan pernah lelah untuk mengingatkan para staf dalam tugas-tugas yang diberikan. Nah, di sini adalah fungsi manajernya, bukan fungsi leadernya di sini ya. Kemudian kita juga harus mau bekerja sama atau saling bahu-membahu untuk mendapatkan tujuan atau visi bersama. Yang terakhir adalah mau berkorban untuk rumah sakit. Nah, ya kita sacrifice lah buat rumah sakit. Dan alhamdulillah insya Allah teman-teman ini ya sudah membuktikan itu. Kemudian ini dia nih, tadi saya breakdown satu persatu dari 6 permasalahan tersebut. Yang pertama adalah leader kurang percaya diri dalam memimpin tim. Jadi apa yang saya kumpulkan tadi itu adalah hasil apa ya, penelitian tipis-tipis lah. Kita sambil coaching, kemudian ingin tahu ternyata banyak leader yang kurang percaya diri dalam memimpin tim. Nah, kadang-kadang ini yang melatar belakang ini. Ada banyak sekali pihak yang ragu nih dan menantang kemampuan kita hanya karena kita masih muda gitu ya. Kan dia anak kemarin sore tuh gitu ya, kok ngatur-ngatur, nah gitu. Perasaan dia, padahal belum tentu orang juga mengatakan hal seperti itu, atau bisa aja ada yang mengatakan seperti itu.
Nah, kemudian kepercayaan diri adalah sikap yang positif bagi seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif atau istilah memantaskan dirinya gitu ya, bahasa yang populer, memantaskan diri karena tadi itu sikap positif gitu ya, sikap positif dan kepercayaan diri. Nah, nanti ini akan kita bahas dalam tips jitu di belakang. Kemudian ini yang kedua adalah leader sulit bersikap secara profesional dan personal. Dalam mengelola staf kita itu kan diminta untuk bersikapnya profesional ya. Meskipun dia sahabat karib kita nih, misalnya temen nongkrong, temen main gitu. Tapi saat kita dalam pekerjaan, dalam konteks bekerja, maka kita harus bersikap dengan peraturan atau aturan yang ada yang berlaku di perusahaan tersebut. Kalau misalnya di rumah sakit ya di rumah sakit gitu ya. Kita harus bersikap dan berperilaku atau mensupport dari aturan-aturan yang ada di rumah sakit. Nah, sikap profesional ini nggak boleh digabung-gabung dengan urusan pribadi. Nah, jadi bias nih ya. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita saat kita menjadi seorang leader. Ya di situ kita harus informasi bahwa apa yang kita putuskan adalah keputusan perusahaan gitu ya. Seperti itu. Nah, karena kadang-kadang kita kalau negur staf kita dan terlanjur deket nih secara personal, nanti ujung-ujungnya malah saling nggak enak nih. Kadang-kadang jadi misalnya jadi diem-dieman gitu ya. Nah, itu yang kita nggak harapkan. Nah, di sini kita berharap nanti setelah melihat tips jitu-nya di belakang, insya Allah nanti leader-leader yang sudah diskusi di siang hari ini mudah-mudahan dan sudah baca bukunya dan diperkaya dengan membaca referensi-referensi yang ada di buku ini, insya Allah nanti ke depannya bisa ya membedakan bagaimana bersikap profesional dan personal. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh seorang leader, yaitu dia sulit mengajak tim bekerja satu visi. Sempat tadi kita baca ya, sempat baca di chat tadi ya, ada yang mengetikkan bahwasanya sulit nih ngajak tim bekerja satu visi gitu ya. Ternyata ini dia juga ada ya dalam hasil pengumpulan data, ternyata untuk membuat tim yang solid dan kompak memang nggak mudah ya. Banyak kepala di dalamnya jadi satu dalam satu tim sehingga pasti punya pemikiran yang berbeda. Ini pasti nih. Kadang-kadang pikiran-pikiran berbeda ini cenderung berakhir dengan perselisihan. Cenderung ya, belum berarti langsung berselisih gitu. Nah, berikutnya adalah tadi sulit berkomunikasi efektif ya. Ini permasalahannya. Jadi ini hasil pengumpulan data nih. Ternyata matching dengan sebuah penelitian, ternyata 70% kesalahan di dunia kerja itu akibat komunikasinya yang buruk. Kadang-kadang gagal berkomunikasi juga berakibat pada salah paham, saling curiga-mencurigai, saling suuzon gitu ya. Nah, di rumah sakit itu kan manusianya kan beda-beda. Tadi ada nyebutin di chat tadi ya. Kita beda-beda latar belakang, punya keunikan masing-masing, sosial budayanya beda-beda, status sosialnya juga beda-beda, aspek psikologisnya juga beda-beda. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi seorang leader. Nah, kemudian apa nih dampaknya apabila seorang leader itu atau dalam sebuah tim dalam berkomunikasinya kurang baik. Tadi ini yang pertama kesalahpahaman atau miscommunication. Kadang-kadang kesalahan informasi nih, informasinya apa, nyampainya dikerjainnya apa. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kadang bisa memberikan kesan negatif nih. Kok tim congkreh melulu ya gitu, nggak pernah akur nih. Nah, karena memang skill komunikasinya yang belum dilatih. Nah, kadang-kadang bisa memicu konflik atau perselisihan. Dan renggang hubungan sosial sehingga konflik yang berkepanjangan atau kronis ya, bertahun-tahun nih konflik terjadi nih. Nah, kemudian yang terakhir adalah leader itu susah menghadapi staf yang senior. Di sini siapa nih kira-kira punya masalah seperti ini nih? Nggak usah ngetik di chat ya, nggak usah. Nah, jadi memang
permasalahan ini juga yang saya hadapin juga, karena saya juga punya pengalaman, pernah memimpin, yang lebih senior juga, makanya ini juga muncul saat, dalam sesi coaching, eee, ini juga muncul yang paling banyak, susah menghadapi Eee, leader sulit menghadapi staf yang lebih senior. Ini fenomena kerja di dunia, fenomena yang terjadi ya di dunia kerja saat ini memang, eee, rumah sakit itu juga banyak mengangkat pegawai-pegawai, sebagai manajer itu di usia muda. Teman-teman juga mungkin bisa membuktikan deh saat ini, ya kan? Nah, kemudian para leader juga harus menghadapi staf yang notabene lebih senior dari usianya. Dan pengalaman bekerjanya juga jauh, lebih banyakan staf kita. Nah, di sinilah susah nih kita mau mau ngomong, mau nasehatin, atau mau pendekatan, itu kayaknya lebih susah ya. Jadi mau ngasih instruksi ewuh pakewuh, segen gitu ya mau ngomong. Tapi kalau nggak diomongin, unitnya kehambat gitu ya. Ini juga permasalahan dihadapi oleh teman-teman leader. Tadi juga, leader yang menghadapi staf yang kurang mau bekerja sama, nah ini juga bagian dari itu ya, kadang-kadang kalau kita diemin aja, nanti unitnya nggak bergerak, nggak bisa lebih baik dari yang kemarin. Kalau kita tegur nanti kitanya sungkan, "Kok kayaknya kok saya songong," gitu ya, perasaannya, "Kok saya kayak nggak sopan," gitu. Ini yang dihadapi oleh para leader. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke tips jitu, di sini ada sebuah karakteristik, ini diambil dari satu literatur ya. Karakteristik seorang leader yang menginspirasi, inspiring leader gitu ya, dari bukunya, dari buku referensi yang ada ya. Di sini yang pertama adalah, mengekspresikan hal-hal positif dengan tepat. Jadi seorang leader yang menginspirasi itu, dia itu bisa mengekspresikan hal yang positif ya, dengan tepat. Misalnya apa? Seorang leader itu bisa benar-benar, inspiratif, itu bisa mampu menemukan sisi positif dari sebuah masalah. Jadi, dia itu bisa melihat satu permasalahan dari berbagai aspek gitu. Dan dia selalu bisa nemuin sisi positifnya gitu ya, tidak hanya negatif-negatifnya aja nih yang dia bisa menemukan sisi positifnya. Kemudian mereka akan mengetahui bahwa kalau mengeluh aja, kalau menyesali sebuah masalah aja, itu nggak akan nyelesain masalah gitu. Jadi masalah itu ya harus kita hadapin, kita bahas, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Dan tentu masalah itu datang, dan problem solving kita nggak bisa hindarin ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ciri-cirinya nih, ciri-cirinya, mereka itu akan selalu berterima kasih pada timnya, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya seorang leader tuh yang nggak memberikan apresiasi stafnya, dia mempertaruhkan rumah sakit pada resiko kinerja yang menurun ya, lebih tinggi gitu. Kalau kita nggak bisa mengapresiasi, mengucapkan terima kasih gitu ya pada stafnya. Nah itu seperti vitamin gitu ya buat staf untuk diucapin terima kasih, karena memang kita sendiri aja kalau misalnya diucapin terima kasih, kita udah seneng, bagaimana staf kita gitu. Nah kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah, memiliki visi atau masa depan itu yang jelas, dia punya visi gitu ya. Seperti apa? Leader yang hebat, mampu mengartikulasikan sebuah visi gitu, dengan jelas. Jadi seolah-olah itu mimpinya itu terjadi besok gitu. Nah, dengan apa dia mengartikulasikannya? Dia bisa mengartikulasikan dengan kata-kata, verbal, dengan tindakan, dengan sebuah keyakinan yang dia sampaikan pada timnya. Kemudian, seorang leader yang inspiratif juga mengetahui seperti apa nih masa depan, yang mereka inginkan bersama-sama dan mampu menunjukkan kepada stafnya bagaimana cara untuk mewujudkannya, gitu. Nah, untuk benar-benar menjadi inspiratif, maka seorang leader itu harus tahu nih, end-nya tuh tujuan akhirnya itu seperti apa nih yang akan dicapai, sehingga kalau dia tahu dia
bisa mengartikulasikan sebuah visi itu bisa dengan jelas. Kemudian selalu mendengarkan, ya, selalu mendengarkan. Leader yang inspiratif dalam sebuah literatur ini benar-benar mendengarkan secara aktif listening, gitu ya. Apa yang dikatakan staff dan akan memberikan respon dengan tepat, bukan hanya sepintas lalu, gitu. Responnya itu emang sudah melalui proses berpikir, gitu. Nah, seorang leader ini juga harus mulai terbuka, open mind atas saran-saran. Dia harus terlatih dengan feed forward dari tim-timnya. Ayo tim, aku butuh nih dikasih masukan nih, aku butuh di coaching nih, gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya aku butuh di coaching nih. Dia butuh masukan untuk mendorong tim itu kerjasama. Nah, kemudian dia punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi beberapa leader menganggap nulis aja, ngobrol, catat, udah selesai gitu. Padahal nggak di situ. Leader itu yang mampu menginspirasi itu pasti tahu kapan dia ambil waktu yang tepat, memastikan setiap komunikasi itu bisa dimengerti oleh semua orang dalam timnya, gitu ya. Jadi dipikirnya kalau sudah menulis singkat udah selesai. Padahal dalam mendengarkan itu kita tuh nanti ada tekniknya. Bagaimana cara mendengar atau active listening-nya seperti apa. Di sini saya akan sampaikan juga tips-tipsnya supaya kita bisa belajar active listening. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya sangat dipercaya ya. Kalau sifat kenabian kan memang ada ya dipercaya ya. Sidik ya. Ketika seorang leader itu mampu ya memprioritaskan kesuksesan dalam visinya, maka pelanggan stafnya pasti akan lebih termotivasi, tertarik untuk bekerja sama. Nah, di sini leader yang menginspirasi orang lain, dia akan memberi informasi sebenar-benarnya. Nah, ketika staf merasa bangga dalam kepemimpinannya, di mana mereka itu bisa terlibat di dalam prosesnya, sehingga mereka akan lebih berperan aktif untuk peningkatan kinerja. Jadi ada kata kunci ya, melibatkan ya, nanti ada di belakang. Kemudian memiliki passion itu gairah ya, yang kuat. Antusiasme untuk menjalankan misi organisasi untuk mencapai visi merupakan hal yang penting untuk menjadi seorang leader yang inspiratif. Nah, passion atau gairah seorang leader akan mengingatkan semua anggota tim yang lain, kenapa sih mereka harus bekerja gitu. Nah, sehingga seorang leader ini yang menggunakan sikapnya itu nalurinya, kemampuannya, dan ciri-ciri sikapnya itu menciptakan sebuah keadaan sehingga orang-orang yang dipimpinnya itu mau bekerja sama untuk mencapai tujuannya bareng-bareng. Oke. Di sini dari literatur pendekatan yang dilakukan oleh seorang leader yang menginspirasi itu ada beberapa di antaranya visionary, visioner ya. Kata-kata vision aja kita udah lihat ya. Pandangan yang jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Enggak jelas, ya? Dok. Jelas. Oh, jelas. Baik, baik. Visioner. Jadi leader itu mampu memberikan pandangan yang jelas kepada rekan-rekan kerja atau bawahannya. Kemudian yang kedua enhance. Enhancing itu meningkatkan atau menciptakan hubungan yang positif dengan sesama rekan kerjanya untuk menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi dengan orang-orang itu pakai emosi. Kalau misal dalam dalam hijrah mind ya, itu menggunakan area feelingnya ya untuk berkomunikasi. Nah, kemudian driver itu memberi arahan pada tim dan dia akan memberikan arahan pada saat-saat yang tepat ya, sehingga tujuan atau fokusnya itu akan tetap terjaga, nggak belok-belok gitu. Kemudian prinsipal, leader tuh harus memiliki prinsip yang kuat untuk melakukan hal yang benar untuk tim kerja dengan cara yang benar untuk mencapai prinsip. Berikutnya adalah antusias. Tadi ya, tadi bagian dari passion, antusias. Jadi leader dapat memancarkan dan memberi semangat juga energi
tentang organisasi, tujuan, dan pekerjaan itu sendiri kepada rekan-rekan kerjanya. Jadi mengartikulasikan dengan tepat ke teman-teman timnya. Dan berikutnya adalah expert. Leader dapat memberikan arahan teknis yang kuat yang berasal dari keahliannya yang mendalam. Jadi seorang leader yang menginspirasi, kata kunci terakhirnya adalah di expertnya ya. Oke, di bab 4 buku ini, kita nggak sadar ya, kita udah bab 3 tadi baca buku ya. Nah, bab 4 buku ini adalah tentang coaching gitu ya. Apa sih coaching itu gitu kan? Coaching itu adalah sebuah bentuk ya, bentuk kemitraan bersama klien ya, yang tujuannya apa sih? Untuk memaksimalkan potensi si pribadi atau personal dan profesional yang dimiliki oleh klien gitu ya. Dan proses menstimulasi itu dengan mengeksplor berpikirnya, kreativitasnya dengan sebuah teknik bertanya. Berikutnya masuk ke bab 5. Wah, sudah bab 5 aja nih Pak Sulaiman nih kita ngobrol. Berapa menit ya? Kita baca buku cepet banget ya baca bukunya. Oke, tips jitu ya. Tips jitu di sini ada 11 tips ya. Namanya juga tips kan. Boleh dipakai, boleh nggak dipakai juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman di sini punya insight sendiri, tiba-tiba, oh saya punya insight sendiri, saya punya tips yang tersendiri nih, gitu ya. Nggak apa-apa, pakai. Nggak ada tips yang harus berlaku, harus sama. Tiap orang mungkin beda situasi, beda tipsnya juga ya. Nah, sementara ini saya mau sharing tips yang pertama itu adalah menghargai. Saya selalu mengawali dengan kata-kata yang aktif ya, menghargai. Artinya tips-tips yang diberikan ini adalah semua sifatnya aktif, harus dikerjakan gitu ya. Bukan kayak jargon, bukan hanya jargon tapi dilakukan gitu tips gitunya. Jadi setiap staf itu pasti menginginkan hidup yang terus berkembang. Kita jangan nanya ke staf deh, kita aja deh sendiri. Pasti kita mau berkembang kan. Masa kita maunya gitu-gitu aja nggak mungkin kan. Jadi kita mau besok itu lebih baik lagi gitu ya. Nah, saat kita bekerja dan meniti karir kita, tim kita itu kadang-kadang ingin terus berkembang hingga mencapai ke puncak karirnya. Nah, kadang-kadang banyak staf juga yang selalu melihat besar kecil kesempatan yang mereka miliki untuk berkembang di rumah sakit. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kita bisa menghargai staf kita, di mana mereka punya keinginan untuk bisa berkembang lagi, meniti karirnya. Nah, di situ bagaimana kita bisa menghargai staf kita. Nah, menghargai nanti akan connect dengan tips yang lain di belakang. Kemudian tips yang berikutnya adalah yang kedua, melibatkan ya, melibatkan. Tadi saya sebut di depan kata kuncinya melibatkan ya. Dan muncul di sini tips gitunya itu melibatkan. Jika kita mau melibatkan staf dalam mengambil keputusan, itu merupakan sebuah kehormatan bagi staf kita. Jangankan mereka, kita aja nih kalau dilibatkan dalam pengambil keputusan, kita juga merasa, gue dilibatin ya, penting ya gue ya pendapatnya untuk ngasih ide seperti itu gitu, penting ya gitu. Nah, kata kuncinya di situ. Kita ngerasa dipentingkan, kita merasa diorangkan di situ. Nah, staf kita pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga jangan pernah ragu untuk melibatkan staf untuk membahas hal-hal yang penting gitu. Sebab hal ini nanti ke belakangnya atau di selanjutnya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri para staf kita gitu. Karena sudah terlibat sejak awal dalam perencanaannya. Nah, berikutnya tips yang ketiga adalah kita mengapresiasi ya, mengapresiasi sama dengan tadi menghargai, tapi ini lebih ke arah bentuk yang lain ya. Misalnya apresiasi kita misalnya direkomendasikan deh ikut pelatihan karena kamu kayaknya expert banget deh di bidang komunikasi, aku rekomendasikan ya untuk pelatihan customer service mungkin gitu. Kamu kayaknya lebih ini deh taat aturan deh untuk ini, saklek deh sama aturan. Kamu kayaknya aku rekomendasiin ya untuk pelatihan PPI gitu ya. Rekomendasi aja kepada staf kita untuk direkomendasikan. Nah, mereka itu merasa diapresiasi oleh pimpinannya gitu ya. Jadi kerja keras mereka tuh nggak sia-sia dan mereka dianggap penting oleh rumah sakit. Ini hal yang penting juga dalam kita
memimpin sebuah tim. Nah, sebetulnya ada banyak cara sih mengapresiasi hasil kerja staf. Ada banyak, tentunya teman-teman udah melakukan hal itu sehari-hari, sudah dikerjakan sehari-hari. Jadi setidaknya kita sebagai leader nih jangan pelit untuk mengucapkan terima kasih dan juga mengakui prestasi apa yang sudah staf kita lakukan, gitu. Kemudian dalam mengapresiasi itu kita bisa mengucapkan terima kasih dan sampaikan pujian-pujian apa yang sudah memang pantas gitu kita berikan, bukan hanya pujian-pujian lebay gitu ya. Kita punya staff mereka tahu kok aku dipuji ini lebay banget nih kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, kita puji sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, memotivasi. Memotivasi jadi dasarnya adalah, dasar pemikirannya adalah staff itu adalah sebuah aset yang terpenting dalam sebuah rumah sakit. Jadi nggak semua staf juga punya sifat dan kemampuan yang sama. Jadi staf-staf kita itu ada yang kalau kita buat skala ya, ada yang di level 4, ada yang di level 7, ada yang 9 gitu ya. Nah supaya harmoni gitu ya. Kalau misalnya ibarat sebuah tarian supaya narinya itu asik gitu. Nah, yang ketinggian ini kita turunin dikit, yang ini kita naikin, yang masih 4 kita naikin gitu ya, supaya nggak kejomplang gitu. Atau bahkan yang 2 ketinggian ini kita rekomendasikan untuk udah jangan jadi anak buah lagi, lu pantas jadi leader dah gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada staf juga yang memang memiliki keahlian yang kemampuannya baik, ada juga yang sebaliknya. Yang sebaliknya kenapa? Karena dia nggak punya kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu nggak bisa dipaksakan oleh semua orang ya. Itu lahir dari sebuah proses yang panjang gitu. Nah seperti itu. Kemudian tips jitu yang kelima, mempengaruhi. Nah, penting banget nih, influence. Kita kan pernah dengar influencer ya, gitu. Kalau di YouTube tuh udah influencer gitu. Nah, dia itu punya kemampuan mempengaruhi, gitu ya. Nah, apakah dia seorang leader gitu? Nah, ternyata seorang leader itu baru bisa dibilang berhasil apabila ia mampu menciptakan orang leader yang baru, gitu. Kita nih sebagai pimpinan, kita baru dibilang leader apabila kita sudah bisa menciptakan leader yang baru, gitu, dalam sebuah organisasi. Karena itu pendekatannya itu yang digunakan bukan hanya power, tapi juga influence. Kita jadi influencer. Jadi apa ya, ngasih pengaruh-pengaruh lah, gitu. Nah, pendekatan influence ini membutuhkan keahlian, keterampilan komunikasi, dan leadership yang memadai. Minimal kita tahu lah teknik persuasif ya. Nah, kemudian program leadership dan influence akan membantu kita untuk menguasai mindset dan skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader yang mampu menginspirasi, memotivasi, menciptakan sebuah komitmen dalam diri setiap orang-orang yang kita pimpin. Nah, ini dia. Ini tips jitu yang ke-6 dari 11 ya. Mengajak berpikir positif. Nah, sebagai seorang leader, kita punya kewajiban ngajakin staf, anggota tim senantiasa berpikir positif. Nah, sebelum anak buah kita atau staf kita berpikir positif, yang ngajaknya dulu yang harus punya mindset berpikir positif agar kita bisa ngedapetin manfaat yang baik untuk kesehatan mental dan fisik. Ya, kita kalau mau telaah secara medis, kita kalau berpikir positif, hormon-hormon yang positif pun juga akan keluar ya. Kalau misalnya sebaliknya, ya justru malah hormon-hormon yang memicu kanker, naikin tensi, itu yang akan keluar, diekspresikan. Nah, kemudian pola pikir yang selalu optimis dan positif akan selalu memperbaiki mood kita sehingga kita bisa semakin produktif lagi. Iya apa enggak nih? Pasti juga ngerasain teman-teman di sini kan? Oke, berikutnya tips yang ke-7. Nah, ini dia, mengomunikasikan, mengartikulasikan, ya. Menjadi seorang leader itu dituntut untuk mampu menjelaskan, mengomunikasikan rencana kerja nih kepada staf-stafnya. Sampai staf kita paham. Nah, kalau mereka nggak paham, nanti jalannya masing-masing, bubar jalan deh, gitu. Nah, hal ini tidak mudah dilakukan karena pekerjaan yang diinstruksikan tidak bisa langsung dimengerti oleh staf. Maka penjelasannya itu harus detail gitu. Beda banget kalau kita
meeting di level yang top middle management ya, pasti nggak terlalu detail begitu, kasih arahan A, B, C, D, ya udah kasih ke staff. Nah, tinggal kita nge-breakdown ke staffnya itu yang detail, nyeritain, begini, begitu, belok kanan, belok kiri, lurus gitu ya, seperti itu arahannya, harus detail gitu. Nah, kemudian arahan-arahan pekerjaan yang dengan arahan pekerjaan yang baik, maka staf juga akan paham. Nah, ujung-ujungnya eksekusi dari perencanaan itu juga sesuai dengan planning kita gitu. Kalau kita mengartikulasikan ke stafnya itu nggak detail, nah stafnya salah dalam mengimplementasikan sebuah perencanaan, ya udah deh, akhirnya butuh waktu lagi, tabayun lagi, ngobrol lagi, rapat lagi, begitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, mendengarkan. Nah, tadi yang di depan saya sampaikan, active listening, itu adalah sebuah kemampuan untuk fokus pada si pembicaranya, gitu. Misalnya, saya ngobrol nih sama klien, sama orang. Nah, kita berusaha untuk memahami informasi atau pesan yang disampaikan. Kita nggak bisa dengar sekilas lalu, oh iya, oke, siap, gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus ngedapetin kata-kata kunci yang dia sampaikan ke kita, atau keywords ya. Ini penting banget bagi seorang yang mau belajar untuk mengasah active listening-nya. Nah, kemampuan ini menjadi salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan oleh seorang leader ternyata ya. Nah, bagaimana manfaat apabila kita bisa menguasai ilmu ini? Nah, yang pertama bisa meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang berbagai topik. Karena kita kan mau dengerin, hadir sepenuhnya saat orang itu bicara. Yang kedua, membangun trust ya. Karena apa yang kita sampaikan ke dia, dia akan terjemahkan sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, kemudian menghindari hilangnya informasi-informasi yang penting. Tadi yang saya bilang ada keywords-nya gitu. Atau ada gajah-gajahnya. Kita nangkepin gajah gitu ketika dia itu bicara, idenya apa nih dari apa nih idenya nih, tangkap. Apa yang tangkap idenya. Nah, kita explore di situ, kita bahas. Nah, kemudian yang terakhir adalah membangun sebuah koneksi, sebuah hubungan. Karena udah trust kan tadi adalah sebuah hubungan yang kita nggak bisa nerjemahin lagi tuh hubungan itu. Kita udah sekali gitu ya, udah kayak Thanos gini, tek gitu udah langsung bergerak semua. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa active listening nih? Nah, yang pertama adalah kita mencoba untuk memahami pesan yang dibicarakan oleh staf kita. Dia pesan ini gini. Oh, oke. Kadang-kadang lewat WhatsApp. Kita baca. Jangan segera merespon. Pahami dulu pesannya. Kalau misalnya pesannya kita nggak dong gitu misalnya ya, nggak nyanda gitu kata orang Jawa. Jangan langsung kita respon. Panggil. Sini yuk kita ngobrol. Kok aku nggak paham ya bahasa WhatsAppmu? Takutnya aku salah ambil keputusan. Gitu. Nah, dari situ staf itu akan merasa oh iya ya, kadang-kadang bahasa WhatsApp, bahasa texting itu beda dengan bahasa kita ngobrol karena ada intonasi-intonasi di situ ya yang bisa membuat mispersepsi apabila kita salah cara membacanya. Nah, kemudian yang kedua, jangan coba menyela pembicaraan staf. Staf lagi bicara, kita soto ini bilang, "Oh ya udah, ini nggak bisa ini." Jangan coba menyela pembicaraan staf di sini. Ini tipsnya jangan mencoba menyela. Jadi dengerin dulu, udah selesai, oke. Nah, kita kan sudah bikin keywords-nya ya. Kita sudah menulis kata-kata kunci yang dia sampaikan, kita akan explore gitu apa yang dia inginkan. Kemudian gunakan bahasa tubuh, body language untuk menunjukkan ke staf kita bahwa kita tuh dengerin lo loh dengan baik gitu. Kita fokus loh apa yang lo sampaikan ke aku gitu. Nah, kemudian tulis poin-poin penting yang apa yang disampaikan atau keywords-nya ditulis ya. Kemudian kutip dari keywords ini kita kemudian sampaikan, kita explore. Kalau kita nggak paham, boleh tanyain lagi ke yang pembicaranya. Gitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah mengayomi.
Jadi berkomunikasi dengan staf itu akan membantu mengurangi ketegangan gitu ya. Terlebih lagi apabila staf kita itu lebih tua dari kita gitu. Kadang-kadang kita kan menaruh respek kepada yang lebih tua, itu emang perlu ya, tapi jangan sampai kita respect, tapi kita nggak bisa mau ngomong, sungkan, akhirnya kita nggak komunikasi gitu, malah tambah salah ya. Nah yang ke-10, memberdayakan. Strategi pemberdayaan berikutnya adalah dengan membangun kepercayaan pada staf. Kita cobalah, kita kasih tanggung jawab kita oper ke dia. Tujuannya apa? Kita sedang mengkader gitu ya, nanti di belakang kaderisasi. Nah, kita memberdayakan dia untuk tujuannya ada sebuah tujuan, bukan ngerjain staf ya tujuannya, enggak. Jadi tujuannya kita memberdayakan. Nah, kadang-kadang staf itu kan nggak perlu merasa takut ya untuk bersuara, karena kita saling menghormati satu sama lain. Nah, strategi ini, bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya, staf itu diajak untuk bikin sebuah kebijakan rumah sakit ya, menyediakan akses informasi yang cukup dan kadang-kadang kita rekomendasikan untuk sebuah pelatihan-pelatihan untuk, masa depan si staf ini. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi mengkader. Jadi setelah memberdayakan kita mengkader. Kaderisasi itu kata kunci ya. Ini diibaratkan sebuah jantungnya rumah sakit karena tanpa ada kaderisasi kita nggak kebayang nih rumah sakit ini gimana dia bisa terus berjalan ya, sustain, bisa berjalan, bahkan maju, bahkan lebih dinamis lagi, bahkan bisa bersaing dengan rumah sakit lain. Nah, hal ini karena kaderisasi yang menciptakan embrio-embrio baru yang nantinya dia akan pegang tongkat estafet. Nah, karena kita nggak selamanya ada, jadi kita akan kasih kesempatan yang muda untuk tampil lagi, begitu. Nah, kaderisasi harusnya mampu menciptakan kader yang memiliki jiwa leader, punya emosi yang terkontrol, dan dia juga harus kreatif, mampu menjadi pemberi solusi untuk setiap permasalahan, ya, soluble, gitu ya. Dan harus memiliki mental yang kuat dan yang penting bisa menjadi seorang teladan nih bagi stafnya, begitu. Ya. Jadi ini ada 11 tips gitu, ibarat sebuah tips ya, boleh dipakai, boleh enggak, paling enggak satu deh nyangkut gitu ya. Kalau misalnya enggak ada semuanya, satu deh nyangkut nggak apa-apa. Dan teman-teman juga punya insight sendiri, monggo silahkan pakai insight-nya. Boleh di-share, mungkin teman-teman punya ide yang lain, boleh tulis sebuah buku juga. Saya mau baca bukunya gitu ya, karena kan tadi dibilang leader itu dibilang baru berhasil apabila dia bisa menciptakan seorang leader yang baru. Nah, buku ini dibilang berhasil apabila ada buku-buku yang lain yang kira-kira terinspirasi dari buku yang saya tulis ini. Nah, ini dia nih. Inspirasi leader suite ya. Dalam sebuah pelayanan rumah sakit, seorang leader itu harus sweet gitu ya. Ternyata sweet itu adalah sebuah singkatan ya. Yang pertama, SWEET, yaitu sabar mengarahkan tim tanpa batas, wawasan dan cara pandang harus luas, emosi cinta kasih namun tegas, energi positif di setiap rutinitas, tujuan rumah sakit tetap menjadi prioritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.